head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Vianney Mutasutukan. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Selamat menyaksikan! Jadi teman-teman, keterampilan menyimak merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mana tidak hanya melibatkan alat indera pendengar yang aktif untuk bekerja, tetapi juga mental atau pikiran melakukan aktivitas yang cukup tinggi untuk dapat menangkap dan memahami pesan yang disampaikan pembicara secara tepat. Selanjutnya, secara garis besar, tujuan keterampilan menyimak ada 5. Yang pertama itu menyimak untuk belajar. Dalam hal ini, menyimak untuk belajar dapat diartikan sebagai menyimak untuk memperoleh pengetahuan secara formal maupun non-formal. Menyimak untuk belajar umumnya dilakukan di sekolah, kampus, ataupun tempat kursus. Tujuan yang kedua yaitu menyimak untuk hiburan. Jenis menyimak ini berhubungan dengan dunia pertunjukan. Tujuan dari kegiatan menyimak jenis ini adalah untuk memperoleh hiburan dan menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan dari rutinitas sehari-hari. Nah teman-teman, contohnya itu seperti kesenian tradisional, misalnya wayang, lenong, dan ketoprak. Dapat juga berupa seni sastra, contohnya itu seperti cerita atau drama, seni lawak atau humor. Menyimak untuk menilai. Nah teman-teman, menyimak yang bertujuan untuk menilai banyak dilakukan oleh para juri. Dalam hal ini, penyimak melakukan tugasnya sebagai juri suatu perlombaan yang biasanya berhubungan dengan bahasa seperti lomba pidato, membaca puisi, membaca Al-Quran, dan dapat juga lomba menyanyi. Tujuan yang keempat yaitu menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak jenis ini mirip dengan menyimak untuk hiburan. Namun pada menyimak jenis ini ada nilai tambahnya, yaitu penyimak dapat menyertakan perasaannya pada hal-hal yang disimaknya. Artinya, penyimak dapat berada di dalam peristiwa atau bahan yang disimaknya. Contohnya itu seperti seseorang menyimak sebuah drama radio. Nah teman-teman, di situ dia merasakan seakan-akan dia yang menjadi salah satu tokoh dari drama tersebut, yang mana penyimak tersebut dapat merasa gembira, sedih, atau mungkin marah sesuai situasi atau suasana yang ada di dalam drama tersebut. Yang kelima yaitu menyimak untuk memecahkan masalah. Nah teman-teman, menyimak dengan tujuan memecahkan masalah dapat berujung pada menyimak untuk memperoleh informasi yang berdampak pada pemecahan suatu masalah. Selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis menyimak. Menurut Sutari pada tahun 1998, kegiatan menyimak terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, menyimak ekstensif. Nah teman-teman, dalam menyimak ekstensif ini, penyimak hanya menyimak bagian-bagian yang penting saja, secara umum, sepintas, dan garis-garis besarnya saja. Yang kedua ada menyimak intensif. Nah teman-teman, apabila pada menyimak ekstensif bahan simakannya hanya dipahami garis-garis besarnya saja dan bersifat sepintas, maka menyimak intensif justru sebaliknya. Dalam menyimak intensif, penyimak memerlukan arahan dan bimbingan yang ketat karena bahan-bahan yang harus disimak perlu dipahami secara terperinci, teliti, dan mendalam. Selanjutnya ada menyimak sosial. Nah teman-teman, menyimak sosial ini biasanya berlangsung dalam situasi sosial, tempat orang mengobrol mengenai hal yang menarik perhatian semua orang dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat respon yang pantas, mengikuti detail yang menarik, dan memperhatikan perhatian yang wajar terhadap apa yang dikemukakan atau yang dikatakan oleh seorang rekan. Selanjutnya ada menyimak sekunder. Nah teman-teman, menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak yang dilakukan pada saat bersamaan dengan kegiatan lain. Contohnya itu seperti Dita menyimak lagu-lagu yang ditayangkan di televisi dalam acara pesta sementara dia sedang mengerjakan tugas sekolah, yaitu menyusun clipping. Selanjutnya ada menyimak estetik. Nah teman-teman, menyimak estetik disebut juga menyimak apresiatif.
Contohnya itu seperti menikmati cerita, puisi, teka-teki, dan lakon-lakon yang diceritakan oleh guru ataupun peserta didik. Kemudian jenis yang keenam yaitu menyimak kritis atau critical listening. Nah teman-teman, menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Selanjutnya ada menyimak konsentratif. Nah teman-teman, ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam menyimak konsentratif. Yang pertama itu menyimak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk serta menyimak urutan-urutan ide, fakta-fakta penting dan sebab akibat. Yang berikut ada menyimak kreatif. Nah teman-teman, menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif, baik kesenangan akan bunyi, visual atau penglihatan, gerakan, serta perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa yang didengarnya. Kemudian yang berikut ada menyimak introgatif. Nah teman-teman, menyimak introgatif adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian, dan pemilihan, karena si penyimak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang berikut yaitu ada menyimak penyelidikan. Nah teman-teman, dalam kegiatan menyimak penyelidikan ini, seorang penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian dan informasi tambahan mengenai suatu topik. Kemudian jenis menyimak yang berikut ada menyimak pasif atau passive listening. Jadi teman-teman, menyimak pasif adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya-upaya kita saat belajar dengan teliti, belajar dengan tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih serta menguasai suatu bahasa. Kemudian jenis yang berikut ada menyimak selektif atau selective listening. Nah teman-teman, menyimak selektif berhubungan erat dengan menyimak pasif. Meskipun efektifnya menyimak pasif itu, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. Dengan demikian, menyimak selektif hendaknya tidak menggantikan menyimak pasif, tetapi justru melengkapinya. Selanjutnya ada tahapan proses menyimak. Menurut Rahim pada tahun 2008, tahapan proses menyimak ada 5. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, seorang penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap memahami. Setelah kita mendengar, tentunya ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi dari pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Nah teman-teman, pada tahap yang ketiga ini, seorang penyimak ingin menafsirkan atau ingin menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran dari pembicara. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap mengevaluasi. Nah teman-teman, setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan dari pembicara. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Dalam tahap ini, penyimak menyambut dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. When I